Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya teacher mau mengingatkan, jangan lupa untuk follow the Bible dan berdoa terlebih dahulu ya nak ya, agar diberi kemampuan untuk dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar masih dari buku tema 3B, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kali ini kita sudah masuk ke subtema yang baru ya nak ya, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak teacher dapat membuka buku paket tematiknya dari halaman 32 sampai 42. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Mungkin di sekitar anak teacher dapat menemukan bermacam-macam jenis hewan. Ada hewan yang dimanfaatkan manusia dan ada juga yang hidup di alam bebas. Beberapa jenis hewan dipelihara manusia sebagai hewan kesayangan. Jadi yang dimanfaatkan itu ada yang dimanfaatkan sebagai hewan kesayangan. Contohnya itu ada kucing, anjing dan juga ikan. Ikan di sini adalah ikan hias ya nak ya. Dan ada juga hewan yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Yang dimanfaatkan kedua adalah sebagai sumber makanan. Contohnya seperti ayam. Ayam itu kita pelihara atau kita manfaatkan. Yang kita ambil yaitu daging dan telurnya. Ada bebek dan juga ada ikan. Nah, inilah contoh manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ada sebagai sumber makanan, ada juga sebagai hewan kesayangan. Selain dimanfaatkan sebagai sumber makanan, hewan juga dapat dijadikan sebagai inspirasi dongeng. Masih ingat apa itu dongeng kan nak? Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jika pada subtema 1 kita belajar tentang dongeng yang diperankan oleh tumbuhan, di subtema 2 kita akan belajar tentang dongeng di mana tokohnya adalah hewan. Dongeng yang tokohnya hewan disebut dengan fabel. Perhatikan contoh fabel berikut ini. Gua perangkap mulut buaya. Di sini teacher berikan sebuah dongeng singkat ya nak ya. Anak teacher ikut membacanya juga. Si bungsu adalah seekor anak ayam yang sangat nakal. Ia memiliki 10 saudara. Ibu, ayah dan ke-10 saudaranya sudah sering menasihati si bungsu. Si bungsu senang bermain sendirian ke tempat yang jauh. Suatu hari, si bungsu bermain sendirian ke tepi sungai di ujung hutan. Aku lapar, aku cari makan dulu kata si bungsu sambil terus berjalan. Bungsu, jangan ke sana, cegah ibunya. Di sana banyak ular dan buaya. Wah, si bungsu melonjak senang saat menemukan sebuah gua di tepi sungai. Di dalam mulut gua itu dipenuhi banyak lalat terbang ke sana kemari. Bungsu, jangan masuk. Gua itu belum tentu aman bagimu, cegah ibu ayam dari jauh. Namun si bungsu tak mendengar. Ia tetap berjalan masuk ke dalam gua itu. Saat si bungsu sedang asyik menangkap lalat di dalam mulut gua itu, tiba-tiba mulut gua itu tertutup. Ternyata gua itu adalah mulut seekor buaya yang sedang menunggu mangsanya. Si bungsu pun terperangkap dan mati ditelan si buaya. Setelah membaca dongeng tersebut, kita dapat menentukan tokoh dan sifat tokohnya, pesan yang terdapat dalam dongeng. Anak teacher masih ingat tidak apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang berperan di dalam cerita. Dari cerita tadi kita sudah dapat menemukan siapa saja yang ada dalam cerita dan bagaimana sifat dari setiap tokohnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tokoh dan sifat tokohnya. Tokoh yang pertama adalah anak ayam. Sifatnya pembangkang atau tidak patuh. Dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, makanya kita katakan pembangkang. Atau bisa juga kita katakan si anak ayam ini sifatnya nakal.
Tokoh yang kedua adalah induk ayam. Induk ayam memiliki sifat yang peduli dan juga perhatian terhadap anaknya. Ini bisa kita lihat dari perkataan orang tuanya di mana dia melarang si bungsu, dia mengingatkan si bungsu agar tidak pergi jauh. Itu adalah contoh sifat yang peduli ataupun yang perhatian. Nah, inilah yang menjadi tokoh dan juga sifat tokoh yang terdapat dalam dongeng yang tadi. Sekarang bagaimana dengan pesannya? Apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Nah, pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tadi adalah kita harus mematuhi perkataan orang tua agar kita selamat. Di sini kenapa teacher buat ini pesannya? Karena jika tadi si anak ayam mendengarkan perkataan orang tuanya, mungkin dia tidak akan mati dimakan buaya. Tapi karena dia nakal, dia tidak mau mendengarkan omongan orang tuanya, akhirnya dia celaka. Jadi buat anak-anak teacher harus patuh kepada perkataan orang tua. Jangan sekali-kali melawan perkataan orang tua. Karena apa? Apa yang disampaikan orang tua itu adalah yang terbaik buat kita. Bisa anak-anak teacher ya? Dari cerita dongeng yang tadi, kita juga dapat menemukan perbedaan sifat antara induk ayam dan anak ayam. Nampak perbedaan sifatnya ya anak ya? Induk ayam perhatian, anak ayamnya pembangkang. Nah, manusia atau setiap orang juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pemberani, ada yang pemalu, ada yang baik hati, ada penyabar, periang, dan lain-lain. Artinya setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda. Meskipun di dalam satu keluarga pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Namun meskipun memiliki sifat yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Kenapa? Agar tercipta kerukunan. Artinya kita tidak boleh mengejek jika kita punya teman yang pemalu. Kita tidak boleh mengejek jika kita punya teman yang penakut. Kita harus menghargainya. Seperti itu ya nak ya. Jadi setiap perbedaan sifat baik itu di dalam keluarga, di dalam pertemanan, kita harus saling menghargai supaya tercipta kerukunan. Selain inspirasi cerita, hewan juga dapat kita jadikan sebagai inspirasi untuk tarian. Contohnya gerakan pada kupu-kupu. Masih ingat tidak anak teacher ada berapa jenis gerakan? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam gerakan pada tarian ya nak ya. Ada gerakan yang cepat dan ada gerakan yang lambat. Nah, contoh gerakan yang cepat yang bisa kita tiru contohnya apa? Nah, ini teacher berikan contohnya. Gerakan cepat ini bisa kita ambil dari gerakan sayap kupu-kupu saat mengepakkan sayapnya. Jadi anak teacher coba perhatikan jika ada lihat kupu-kupu, ketika si kupu-kupu mengepakkan sayapnya, itu adalah contoh gerakan cepat. Jadi ada tarian yang bisa kita ambil dari gerakan kupu-kupunya, di mana kita mengayunkan tangan kita seperti gerakan sayap kupu-kupu. Nah, bagaimana dengan gerakan lambat? Gerakan lambat bisa kita ambil dari gerakan sayap atau gerakan burung merak ketika membentangkan sayapnya. Ketika burung merak merentangkan sayapnya, nanti coba anak teacher bisa cari-cari ya. Gerakan saat burung merak itu membentangkan sayapnya itu adalah contoh gerakan yang lambat karena proses perentangannya itu tidak secepat proses kepakan sayap pada kupu-kupu. Nah, inilah contoh gerakan cepat dan lambat yang dapat kita tiru dari gerakan hewan. Anak-anak teacher juga bisa mencari gerakan yang lainnya nak ya. Bukan hanya yang dua ini, ada banyak gerakan yang lain yang bisa kita temukan atau kita
ambil dari gerakan hewan. Selain gerakan kupu-kupu dan merak, kita juga dapat meniru gerakan kanguru. Jadi kalau tadi dalam tari-tarian kita bisa mengambil gerakan kupu-kupu dan merak, dalam berolahraga kita juga bisa meniru gerakan hewan. Contohnya gerakan hewan apa? Gerakan hewan kanguru. Anak teacher tahu tidak bagaimana kanguru itu berjalan? Iya, kanguru itu bergerak dengan cara meloncat. Masih ingat kan? Meloncat adalah gerakan yang dilakukan dengan tumpuan dua kaki. Artinya kedua kakinya yang menjadi tumpuannya anak ya. Nah, gerakan meloncat seperti kanguru ini bermanfaat untuk menguatkan otot kaki kita atau meningkatkan kekuatan otot kaki kita dan juga meningkatkan kelincahan tubuh. Nah, ini hampir sama dengan gerakan meloncat katak ya nak ya. Hanya saja kalau katak itu kan agak sedikit rendah kita ininya ya, duduknya. Ini tidak ya nak ya. Jadi gerakan hewan itu bisa menjadi inspirasi sebagai gerakan tarian, bisa juga sebagai inspirasi untuk olahraga ya nak ya. Nah, inilah manfaat dari hewan di dalam kehidupan kita, bisa inspirasi dongeng, tarian maupun gerakan pada olahraga. Di sekitar rumah Nina terdapat 20 ekor ayam. Mereka membentuk 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Soal cerita di atas dapat kita tuliskan dengan bentuk perkalian. Nah, di sini dikatakan ada 5 kelompok ayam. Setiap kelompok terdiri dari 4. Nih, ini kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setiap kelompok ada 4 ekor ayam. Ini bisa kita buat menjadi bentuk perkalian, di mana kita buat dulu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan, sekarang nak bagaimana bentuk perkaliannya? Hitung berapa kali 4-nya. 4-nya ada 5 kali. Berarti kita buat bentuk perkaliannya 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi bentuk perkalian dari gambar ini yaitu kita hitung berapa kelompok? 5 dikali berapa satu kelompok? 4. Berarti adalah 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, bagaimana jika ada 4 kelompok? Maka setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 ekor ayam. Kita dapat tulis perkaliannya, lihat. Ini tadi ada 4 kelompok ya nak, kelompok 1, kedua, ketiga, keempat. Dan lihat, satu kelompok itu ada 5 ekor ayam. Nah, sekarang kita buat dulu bentuk penjumlahannya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nah, setelah kita tuliskan, kita buat dalam bentuk perkaliannya. Berapa kelompok mereka? Ada 4. Nah, tuliskan 4. Lalu satu kelompok ada berapa ayam? 5. Berarti kita buat 4 kali 5 sama dengan 20. Sudah paham anak teacher? Nah, dari penjelasan yang tadi bisa kita simpulkan bahwa 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Jadi 5 kali 4 dengan 4 kali 5 itu hasilnya sama, yaitu sama-sama 20. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa, ini masih ingat kan nak ya, sifat ini kita sebut dengan sifat pertukaran. Pada subtema 1 kita sudah belajar. Sifat di atas disebut dengan sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran, urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Jadi dari sini dapat kita simpulkan 5 dikali 4, meskipun kita ubah urutannya 4 kali 5, hasilnya tetap sama. Jadi di dalam perkalian itu berlaku yang namanya sifat pertukaran. Sudah paham anak-anak teacher?
Oke. Nah, untuk tugas hari ini di sini teacher ada berikan apa ya nak ya? Tugas mungkin agak sedikit banyak, tapi kenapa? Karena selama ini kan kita bahas dongengnya itu hanya sebatas pesan. Nah, kali ini teacher minta anak-anak teacher untuk mengerjakan halaman 34. Halaman 34 itu anak teacher jawab pertanyaannya berdasarkan dongeng Caca yang Rendah Hati. Jadi jawab pertanyaan di halaman 34 berdasarkan dongeng di halaman 33 sampai 34. Dan untuk latihan yang kedua itu halaman 37 nomor 2. Itu hanya menuliskan bentuk penjumlahan berulangnya dan perkaliannya, juga ada sifat pertukarannya seperti contoh yang teacher berikan tadi ya nak ya. Dan yang terakhir yaitu halaman 42. 42 ini dikerjakan yang nomor 3, itu adalah menuliskan contoh permainan yang menggunakan gerakan meloncat. Jadi selain loncat kanguru tadi, apa saja lagi permainan yang dimana gerakannya itu adalah gerakan meloncat. Nah, untuk latihan halaman 37 dan 42, anak teacher dapat mengerjakannya pada buku paket tematiknya, langsung di buku paket tematik ya nak ya. Tapi untuk halaman 34 anak-anak teacher mengerjakannya di buku latihan tematik. Ingat ya ingat ya nak ya, halaman 34 di buku latihan tematik, 37 dan 42 di buku paket tematik. Oke, anak-anak teacher bisa ya. Oke anak-anak teacher, sekian dulu penjelasan dari teacher untuk pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Teacher harap anak-anak teacher dapat memahaminya dan dapat mengerti juga ya nak ya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan hasil tugasnya atau PR-nya ke teacher, karena teacher akan nilai. Oke. Terima kasih buat anak-anak teacher yang sudah menonton videonya sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.